warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita sekalian berupa rizki, terutama makanan dan minuman, hingga kita sudah berbuka tadi. Mudah-mudahan berbuka puasanya kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik jamaah Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Pada kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan materi tentang Ashabus Sabti. Apa itu Ashabus Sabti? Ashabu artinya penduduk, Sabti artinya Sabtu. Jadi ada penduduk yang mengalami peristiwa di hari Sabtu. Apa peristiwanya? Allah gambarkan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf. Surat yang ke-7 mulai dari ayat 163. Di mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr id ya'duna fis sabti id ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim sur'an wa yawma la yasbikun la ta'tihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Artinya, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat, yaitu ketika datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air. Padahal pada hari-hari yang bukan Sabat, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik. Bapak Ibu, sebenarnya banyak sumber yang mengkisahkan peristiwa Ashabus Sabti. Sambil contoh, misalnya sumber di mana mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Selepas Nabi Musa lolos dari kejaran Fir'aun tenggelam di Lautan Merah, Nabi Musa dengan 120.000 umatnya menuju Palestina. Sementara ada beberapa umat yang tertinggal, tapi jumlahnya juga banyak, sekitar 100.000. Dan yang tertinggal ini tidak mau mengikuti jejaknya Nabi Musa, memilih tempat tinggal di daerah Qasdum atau Lautan Merah, di dekat kota Eflat atau kota Ailah. Karena tempat tinggal mereka di pesisir pantai, praktis otomatis pencahariannya adalah mencari ikan. Setiap hari pekerjaannya mencari ikan. Namun demikian Bapak Ibu, tentu ada syariat yang harus dilakukan. Karena umatnya Nabi Musa tentu juga melakukan peribadatan versinya Nabi Musa. Nabi Musa tentu berbeda dengan kita Bapak Ibu. Kalau kita sholatnya sehari 5 waktu, Nabi Musa seminggu sekali. Ajang pilih pundi? Udah nggak bisa milih, kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad ya sehari 5 kali.
Dan Allah menetapkan Bapak Ibu sesungguhnya hari sembayangannya mereka adalah hari Jumat. Jadi hari rayanya mereka juga hari Jumat. Tapi Bapak Ibu saya kira tahu sendiri kan bagaimana perangai orang-orang Israel yang selalu membantah, selalu menawar Gusti Allah saja ditawar, minta hari rayanya jangan Jumat, mintanya Sabtu. Allah memang Maha kasih sayang Bapak Ibu. Walau minta pergeseran hari raya pun Allah memberikan. Maka diberikanlah kesempatan berhari raya diganti oleh Allah yang tadinya Jumat menjadi Sabtu untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel. Maaf Bapak Ibu, kalau kita hari rayanya Sabtu berarti ikut-ikutan orang mereka. Tapi ada aturannya. Dalam keyakinan agama mereka, bekerjanya mereka mulai dari hari Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya. Sabtunya, kata mereka di dalam kitabnya, Tuhan capek. Sudah kesal menciptakan alam semesta, saatnya istirahat. Nah, saatnya istirahat adalah hari rayanya mereka. Nah, awal-awal Bapak Ibu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun Allah memberikan kesempatan kepada mereka, kesenangan kepada mereka untuk beribadah, untuk berhari raya, untuk liburan di hari Sabtu dengan perjanjian di hari Sabtu khusus ibadah, tidak boleh mencari ikan. Bapak Ibu, ayat ini settingannya buat nelayan. Tapi sesungguhnya buat kita semua. Kita memang bukan nelayan, bukan pencari ikan. Karena kita punya profesi yang lain. Tapi aturan tetap berlaku. Jadi mestinya ada hari-hari di mana kita libur, benar-benar libur. Khusus untuk ibadah. Bekerja berhenti, berdagang berhenti, sekolah juga libur. Untuk khusus beribadah, yaitu hari Jumat mestinya kalau kita paham. Makanya banyak keutamaan di hari Jumat yang tidak bisa kita lakukan kalau kita bekerja, kalau kita sekolah, kalau kita berdagang. Itu pelanggaran yang sudah kita lakukan. Nah, orang Yahudi, orang Israel juga seperti itu. Sudah ada ketentuan untuk beribadah, ternyata dilanggar. Melanggarnya pelan-pelan Bapak Ibu, prosesnya panjang. Jadi ceritanya begini, baiklah hari rayanya hari Sabtu, nanti dari Sabtu kami akan beribadah, kata orang-orang Israel. Maka mereka kerja keras Senin sampai Jumat agar Sabtunya bisa beribadah, bisa berhari raya, bisa berhari libur. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu setelah sekian lama ternyata rupanya ikan itu tahu kalau ada hari libur mereka berhenti tidak mencari ikan. Maka insting ikan pun senang. Justru di hari Sabtu ikannya berlompat-lompatan di atas laut. Girang, bermain-main, bebas, nggak ada yang menangkap. Bahkan di hari Senin sampai Jumat ikannya malah tidak nongol. Ini yang membuat penasaran orang Israel ini. Jadi malah terbalik. Di sisi lain Allah juga ingin menguji keyakinan orang Israel dan kesungguhannya tentang beribadah kepada Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu orang-orang Israel mulai akal-akalan, mulai berbuat khilaf, tipu daya. Bagaimana caranya agar ibadah tetap beribadah, mencari ikan juga tetap dapat ikan di hari Sabtu. Padahal kontrak ibadahnya dengan Allah Sabtu harus libur. Apa yang mereka lakukan? Bapak Ibu, di hari Jumat mereka membuat lubang-lubang di pinggir laut. Kemudian pasang jala. Karena tahu nanti di hari Sabtu air laut pasang, banyak ikan berlompat-lompatan masuk ke dalam jala. Dan nanti ngambil ikannya di hari Minggu. Ini akal-akalannya orang Yahudi, orang Bani Israel.
Dan yang berbuat seperti ini Bapak Ibu awalnya 1 orang, diikuti lagi jadi 2 orang, tambah lagi 4 orang, 8, 16, 32, 64, 128 sampai 70.000. Kok bisa bertambah? Karena mereka Bapak Ibu menebak-nebak. Ada 12.000 orang Israel juga yang sudah mengingatkan, janganlah melanggar aturan Allah, nanti azab akan datang. Mereka mencoba, kok nggak ada azab? Kok nggak ada azab? Kok nggak ada musibah? Berarti nggak ada masalah ini. Itu yang membuat jumlah mereka tambah banyak sampai 70.000. Sedangkan yang mengingatkan ada 12.000. Nah, ada golongan lagi Bapak Ibu, golongan yang membiarkan, menasehati tidak, tapi membiarkan, bahkan mengatakan pada orang yang menasehati, udahlah biarkan aja, udah bukan urusan kita, mereka nggak taat ya sudah. Itu jumlahnya 13.000. Jadi ketika itu Bapak Ibu ada 3 golongan. Golongan orang yang berdakwah jumlahnya 12.000, golongan orang yang menentang Allah jumlahnya 70.000, dan golongan orang yang membiarkan dakwah, tidak membantu orang berdakwah, melarang orang berdakwah, itu jumlahnya 13.000. Kalau di total berapa Bu? Sulit banget. 100.000 komunitas yang berada di pesisir pantai Kozlam. Nah Bapak Ibu, karena 12.000 orang yang selalu berdakwah sudah tidak dihiraukan, bahkan dicela, dicaci maki, malah hendak disakiti, mereka mulai membentengi diri, membangun tembok besar, membangun dinding, membangun pagar, batas agar mereka tidak terkontaminasi dengan perilaku orang-orang yang jumlahnya 70.000 yang selalu durhaka kepada Allah. Yang penting imannya selamat, tidak ikut-ikutan mereka. Namun pada suatu hari Bapak Ibu, ketika pimpinannya membuka pintu gerbangnya dari atas, ternyata suasana sepi. Tidak seorang pun ada yang di pesisir pantai. Biasanya Bapak Ibu riuh, ramai, banyak yang tertawa karena mendapatkan ikan banyak. Ini kok sepi? Karena penasaran akhirnya turun ke pintu bawah. Begitu pintu terbuka Bapak Ibu, apa yang terlihat? Ternyata 70.000 penduduk tepi pantai itu semuanya berubah menjadi monyet, menjadi kera. Ada yang menangis, meratapi nasibnya. Ada juga yang menjadi babi. Nah, siapa yang menjadi babi? Mereka yang dari golongan tua-tua, yang membiarkan mereka, orang yang berdakwah justru dilarang, membiarkan mereka berbuat maksiat. Dan yang menjadi kera, yang benar-benar melanggar perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, kisah ini sangat viral sekali di dalam Al-Quran. Cuma Bapak Ibu, di dalam kitabnya mereka, kitabnya orang Yahudi yang namanya Tanakh dihapus, dihilangkan. Mereka malu kalau punya leluhur yang dikutuk oleh Allah menjadi kera dan menjadi babi. Maka oleh Rasul di dalam ayat ini disampaikan, dan tanyakanlah kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut, agar mereka malu. Harusnya malu Bapak Ibu, yang sekarang mereka sedang menggempur Gaza, menggempur Palestina adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, jadi monyet, jadi babi lantaran perbuatan mereka. Jangankan berdakwah, ada orang dakwah saja melarang, bahkan melihat orang bermaksiat diam saja. Nah Bapak Ibu, sebagai penutup saya sampaikan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadisnya begini Bapak Ibu. Kata Nabi, wahai umatku, tolonglah orang yang berbuat dolim dan orang yang didolimi. Sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, kalau menolong orang yang didolimi saya sudah paham.
Tapi bagaimana menolong orang yang berbuat dolim? Kata Nabi, engkau mencegah orang dolim agar tidak berbuat dolim, itulah cara kita menolong mereka. Jadi Bapak Ibu, tidak ada pilihan. Kalau kita tidak berbuat dolim, mungkin kita menjadi orang yang didolimi. Maka tolonglah diri kita sekaligus mencegah mereka agar tidak berbuat dolim. Hari ini Bapak Ibu, banyak orang yang berbuat dolim kepada kita. Bagaimana cara mencegahnya? Kita cegah mereka agar tidak berbuat dolim, tidak diam saja. Kalau diam saja berarti kita membiarkan. Dan membiarkan Bapak Ibu, ancaman Allah ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 163 ini yang saya bacakan tadi. Dalam tafsir lain, misalnya menurut tafsir Jalalain Bapak Ibu ditulis oleh dua ulama besar, kakak beradik, namanya Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin Suyuti. Mereka membuat tafsir besar namanya tafsir Jalalain. Dua Jalal maksudnya, dua Jalaluddin. Di dalam tafsir ini menyebutkan mungkin, ya, tidak mesti mereka berbentuk badannya pipi atau kerak, tapi wajahnya bisa berubah kerak. Atau wajahnya mungkin tidak berubah kerak, tetapi setiap orang melihat seperti kerak. Atau mungkin wajahnya tidak seperti kerak, tapi perilakunya, tabiatnya seperti kerak dan seperti babi. Jadi kalau hari ini mungkin kita tidak bisa melihat seperti zaman dulu, masa orang dikutuk jadi babi, masa orang dikutuk jadi kerak, mungkin kita tidak melihat. Tapi perilakunya Bapak Ibu, wajahnya seperti kerak dan seperti babi bagi mereka yang selalu melanggar kontrak ibadah dengan Allah atau diam saja ketika melihat kemungkaran. Naudzubillah min dzalik. Nah Bapak Ibu, mumpung di bulan Ramadan ini, mari kita berlatih sabar. Sabar artinya bukan diam saja, tapi tetap berdakwah dengan kebaikan, dengan kesabaran, tidak dengan marah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, puasa yang kita lakukan di tahun ini, di bulan ini mendapatkan barokah hingga kita menjadi orang-orang yang tidak cuma beriman, tapi menjadi orang yang berkualitas, terutama takwanya. Dan kita senantiasa dapat melakukan perintah Allah, tentu tidak membuat pelanggaran-pelanggaran yang membuat Allah amarah. Na'udzubillah min dzalik. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu